Bismillahirrahmanirrahim. Layu tanaman kentang dengan pupuk kandang mentah. Terlihat di sini pupuk kandang mentah terkena sedikit air langsung mengeluarkan uap. Ini tandanya terjadi proses pengomposan, muncul panas. Sebelah sini di tempat yang sama pupuk kandang yang telah dikomposkan warna agak coklat ketuaan dan tidak mengeluarkan asap. Artinya pupuk kandang sudah mulai dingin. Ketika diaplikasikan ke lahan dan langsung ditanam, kebayang ya, tanaman kentang ditanam dengan pupuk kandang mentah, muncul panas dari proses pengomposan pupuk kandang tersebut. Jadi kayak kita ngebakar ubi jalar atau singkong di panas api di bara ya. Umbi benih kentangnya nanti mateng, kekukus. Apalagi pada saat musim kemarau seperti sekarang ini, jumlah airnya cuma sedikit, tidak cukup banyak untuk mendinginkan proses pengomposan. Sebelum tanam, sebisa mungkin pupuk kandang dikomposkan dulu, dikasih POC mikroba dan dibasahi. Supaya pas waktu penanaman, pupuk kandang sudah dingin, sudah mateng, sehingga benih tidak terkukus karena proses pengomposan. Selain menghindari umbi benih matang terkukus oleh proses pengomposan, mematangkan pupuk kandang juga bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Nutrisi yang terkandung dalam pupuk kandang yang sudah dimatangkan, sudah dikomposkan, bisa langsung diserap oleh tanaman, sehingga nanti pertumbuhan tanaman lebih cepat rimbun, lebih cepat mekar, insya Allah lebih cepat panen. Selain mematangkan pupuk kandang, pastikan ketika menanam, tanah dalam kondisi lembab, diirigasi baik dengan sprinkler ataupun digenangi. Usahakan disiramnya sebelum tanam sampai cukup basah, baru kemudian disiram kembali setelah tanaman tumbuh sempurna, seragam. Ketika benih ditanam dan belum numbuh ke permukaan dan kita beri irigasi, permukaan tanah menjadi dingin, umbi benih kentang menjadi susah tumbuh. Jadi umbi kentangnya susah tumbuh dan tergenang, nanti kesannya rawan layu juga. Umbinya nanti terkena pitium ataupun dumping op. Tetapi kalau tanah dalam kondisi basah, ditanam dan dibiarkan mengering alami, permukaan tanah atas menjadi hangat, umbi cepat tumbuh. Demikian SOP penanaman benih kentang di kelompok Tani Mitra Hikmah Farm. Jadi pupuk kandang matang, lahan dibasahkan, baru benih ditanam. Kemudian dibiarkan sampai numbuh sempurna, numbuh serempak, baru kemudian diirigasi kembali. Jadi selain penggunaan benih yang baik, yang berkualitas, bermutu, SOP dalam persiapan lahan, penggunaan pupuk kandang, perawatan lain-lainnya sangat menentukan keberhasilan penanaman kentang. Diusahakan SOP ini bisa dilakukan dengan benar supaya penanaman kentangnya berhasil. Jadi kebayang ya, pupuk kandangnya dimatengin supaya umbi benihnya tidak matang terkukus. Kemudian lahan dibasahkan dulu, disiram menggunakan sprinkler ataupun digenangi biasa. Penyiraman berikutnya ketika tanaman sudah tumbuh. Pupuk kandang bisa dikomposkan di rumah kompos atau dihampar di lahan, kemudian dikomposkan di lahan dengan aplikasi POC mikroba, trichoderma, dan bahan-bahan lainnya. Jadi keberhasilan itu membutuhkan proses ya, tidak ujuk-ujuk instan. Ketika tanaman kentang kita layu, belum tentu dari benih. Bisa jadi dari SOP kita yang salah, jenis tanah, atau lain-lainnya. Ketika tanaman kentang kita layu, coba dilihat lagi SOP yang sudah kita lakukan. Barangkali yang salahnya di pekerjaan kita di lahan. Semoga video ini membawa sedikit pencerahan bagi rekan-rekan bagaimana persiapan penanaman kentang supaya tanamannya bebas dari layu dan produksinya pun memuaskan, insya Allah. Tetap jalani prosedur kesehatan, sehat-sehat semua rekan-rekan dimanapun Anda berada. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga rekan-rekan yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin, insya Allah. Untuk updatean SOP teknik budidaya sayuran di dataran tinggi, khususnya tanaman kentang, silahkan diikuti channel YouTube kami atau fanpage kami di Facebook Hikmah Farm Pangalengan. Hatur nuhun.